Tapatong mahina sa luna. Tapat mahina luar dari walang luar dari anak Tuhan Yesus Kristus. Luar di Tuhan dia orang palagi Tuhan tahu. Di pasal pada beda juga dimulai. Amin terakhir teman-teman tagihan tadi. Hari Yesus Tuhan dari kami dari surga. Bila kami Tuhan seluruhnya dari surga. Sehingga hati Tuhan seluruh. Amin. Kubil maha musaluna. Tapi Tuhan tahu. Ya Tuhan Allah pekalian di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan umat manusia. Engkau melihat saudara kami ini yang baru masuk melangsungkan perkawinan, dan mereka datang meminta berkat-Mu melalui gereja. Berkati dan pimpinlah mereka dengan roh yang kudus, sehingga dalam perkawinan ini mereka hidup damai dan sejahtera. Dengarkanlah doa kami melalui anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi ayat kelas dasar pernikahan bagi David Fernando Tania dengan Desia Santi Elizabeth Guru Aridoan. Kami ambil dari kitab Mazmur pasal 36, tertulis di dalam ayat 6 demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Shalom. 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 Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teristimewa buat David dan Desia. Inilah hari berbahagia, inilah hari yang sangat spesial untuk saudara berdua. Inilah hari yang saudara doakan kepada Tuhan untuk membentuk sebuah persekutuan
persekutuan keluarga yang baru, sehingga hari ini akan saudara kenal selama-lamanya, bahkan mungkin sejak tanggal hari ini mungkin akan saudara rayakan, baik saudara keluarga atau saudara kebersamaan dengan keluarga besar, dengan teman-teman dan yang lain. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernikahan orang Kristen adalah pernikahan yang diamanahkan dan yang diciptakan oleh Allah. Itu sesuai dengan amanah dan kehendak Tuhan yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, maka aku memberikan seorang perempuan penolong yang sepadan bagi dia. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah memberkati mereka. Jadi pernikahan itu adalah sebuah amanah yang diamanahkan oleh Tuhan kepada manusia yang diciptakannya. Sehingga dalam membangun sebuah persekutuan keluarga yang baru tidak segampang yang dipikirkan oleh akal kemanusiaan kita. Membangun sebuah persekutuan keluarga yang baru membutuhkan resep secara iman, karena bukan manusia yang membentuk persekutuan keluarga itu, bukan karena dijodoh-jodohkan, bukan karena kehendak orang tua atau mertua, bukan karena kehendak tulangnya, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga dalam hal ini perlu proses yang matang sebelum melangkah lebih jauh, karena pernikahan itu adalah kudus. Kekudusan pernikahan itu dilihat dari kekekalan suami dan istri di dalam perjalanan rumah tangganya sehidup dan semati. Jadi dia kekal. Jadi tidak dikatakan pernikahan orang Kristen itu adalah pernikahan uji coba. Mari kita melangkah 3 bulan, kalau tidak cocok mari kita cerai yang di dalam masing-masing. Tidak seperti itu. Sekali melangkah harus tetap setia selama-lamanya di dalam Tuhan. Tidak terceraikan, tidak terpisahkan. Itulah kudusnya pernikahan. Dia kekal. Sehingga sebelum melangkah betul-betul apakah memang ini sudah doa saya kepada Tuhan, pasangan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk teman sehidup dan semati. Kalau kita lihat ketika Allah memberikan Hawa perempuan itu kepada Adam, apa respon Adam? Apa respon si Adam? Pernah dengar? Nesia. Apa respon si Adam ketika Allah memberikan perempuan itu kepadanya? Inilah tulang dari tulangku. Ada merasakan ada kesempurnaan ketika Hawa ada di hadapan dia. Ketidaksempurnaan yang dirasakan oleh Adam karena dosa dipulihkan oleh Tuhan. Dia menjadi manusia yang memiliki semangat yang baru, motivasi yang baru yang bersumber dari Tuhan dengan datangnya seorang Hawa perempuan. Inilah tulang dari tulangku. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Kalau manusia ada diciptakan dari tanah, perempuan itu diciptakan dari
yang setia untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanya diri kita masing-masing, apakah seorang suami pertama yang harus di sini tanya diri, apakah istrinya itu adalah Hawa yang diberikan oleh Tuhan? Pasti kita akan menjawab, inilah pulang dari Tuhanku. Inilah Hawa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Kalau memang demikian, kenapa terjadi perceraian? Kenapa hilang ketidaksetiaan pasangan suami istri di tengah-tengah keluarganya? Kenapa ada seorang istri meninggalkan suaminya, seorang suami meninggalkan istrinya? Kalau memang seorang laki-laki mempercayai istrinya itu adalah Hawa yang diberikan oleh Tuhan, dan si perempuan itu merasakan bahwa suaminya itu adalah Adam, tempat dia untuk berlindung, tempat dia untuk berteduh, yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga firman Tuhan menyatakan bahwa persekutuan keluarga orang Kristen adalah tidak terceraikan, baik oleh karena penyakit, ya, karena ada, ya, ini ada kutip ada, saya tidak pernah mengatakan banyak, tapi ada yang pernah lihat, ada jemaat yang pernah saya perhatikan, ketika istrinya sakit, suaminya sampai hati tega meninggalkan istrinya dan diantarkan ke rumah mertuanya. Coba kita bayangkan. Padahal dikatakan adalah keluarga yang berbahagia itu adalah bersama-sama di dalam suka dan duka, bersama-sama di dalam situasi yang enak. Jangan menghindar ketika ada yang pahit, karena yang enak dan yang pahit akan silih berganti datang dalam kehidupan keluarga orang Kristen. Tidak mungkin kita bisa merasakan menikmati yang enak kalau kita tidak pernah merasakan yang pahit. Di Pandola Arizona, udah kamu mantan panitia itu hamba harus itu udah diharap. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada contoh di dalam Alkitab yang menjadi pedoman bagi kita bagaimana sebenarnya keluarga yang setia. Keluarga Abraham dan Sarah. Bagaimana Abraham dan Sarah mereka setia di dalam Tuhan, setia selalu hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, setia apapun yang akan dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah keluarga. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Abraham tidak mau mengatur Tuhan, Abraham tidak mau mengendalikan Tuhan, tetapi Abraham dan Sarah menyerahkan keluarganya untuk diatur dan dikendalikan oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih luar biasa untuk memikirkan, menatap, mengelola dan memberkati apa yang diperlukan oleh Abraham di tengah-tengah keluarganya. Demikian juga biarlah Tuhan yang mengendalikan dan mengatur keluarga.
Karena itu serahkanlah keluargamu kepada Tuhan. Bertanggungjawablah kepada Tuhan. Hadirkan Tuhan setiap hari di tengah-tengah keluargamu. Undang Tuhan, sehingga keluarga itu pasti akan hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Dari bola sama di dalam penjangkauan dua di bola kasogi, jadi waktu itu gambar sekian kelas rohan. Selalu senyum amatai binatai, dibanding natai yang lahon na agak agak kesulam di sini, tumas sejauh di dalam natai. Alat ada rohan asli. Gejala binatai dengan natai. Gejala matai binatai. Ibu keluarga nawarkan seorang di dekat. Ada pihak kasih masuk ada kasih dia sore. Kita jumur di pasahan itu. Semua tadi bola masuk itu. Akta patunan dan juga sejumur di pasahan itu. Di mana kali persumpahan pas masuk itu di Tuhan kenalon di orang yang keluarkan anon di mana sih. Siap Tuhan tuh harapannya. Dan ada di kubu, dan ada di tempat waktu. Kalau dilihat Tuhan dia anak karbon, dilihat Tuhan dia naik jauh, sehingga ganti kebenaran nasi. Dilihat Tuhan dia dalam waktu ulang, sehingga nuwari, asal gue dong, kapan daraman nasi. Salubuna, siap Tuhan, pasu-pasunan. Di masa lalu, dihadidakkan di bagasi dunia. Kalau itu dihapamanawi dan aku keluarga yang menerapkan hidupnya kepada Tuhan pasti akan sukses. Amin. Ya. Keluarga yang menerapkan hidupnya, rencananya, segala yang mereka pikirkan kepada Tuhan, pasti keluarga itu akan sukses, akan berhasil. Karena sudah Tuhan yang memimpin perjalanan keluarga. Sebaliknya kita lihat ada perlu cerminan bagi kita bagaimana ada keluarga yang tidak setia kepada Tuhan dalam Alkitab. Namanya Ananias dan Sapira. Mereka tidak setia, tapi mereka setongkol membangun kejahatan kepada Tuhan. Mereka setia kepada dunia ini, setia kepada iblis. Mereka mendustai itu. Apa efek akibat ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan? Sukacita kebahagiaan jauh dari hidup keluarga itu. Yang ada adalah malapetaka, penderitaan, duka cita. Walaupun mereka sebentar berbahagia, menjual hartanya dan tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada Tuhan, kebahagiaan itu tidak kekal. Kebahagiaan itu hilang karena kejahatan yang dibangun di tengah-tengah keluarganya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus pada kita pilih, apakah kita setia kepada Tuhan atau memberontak kepada Tuhan? Pasti semua kita merindukan keluarga yang setia kepada Tuhan. Karena itulah doa dan harapan orang tua kita masing-masing. Jadi kalau ada pun nanti acara ada istiadat di gedung serbaguna sesuai dengan tradisi adat Batak, itu adalah harapan dan doa kepada Tuhan agar David dan Mesia menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi teladan, keluarga yang setia kepada Tuhan. Di bulan Ramadan, Birma Moki bahu-bahu pasarokan, Birma Toki menuju atau kamu mampu itu doa dan harapan tidak evaluasi. Bila cukup kundur mas kalau kita lihat maka dia sudah
sumber kehidupan dari Tuhan. Perlu masing-masing anak kolam, tetapi kalau bintang dari ini suatu semua anak dari seluruh orang itu dua dan parapat. Dan ini yang kita rindukan, ini yang kita doakan kepada Tuhan, agar doa dan harapan kita terkabul didengarkan oleh Tuhan. Setialah kepada Tuhan, setialah seorang istri menjadi kehidupan bagi suami, sehingga dia balaskan, hai Febri, kasihilah istrimu seperti kasih Tuhan Yesus, ya. Hai Febri, kasihilah istrimu seperti kasih Tuhan Yesus kepada jemaat. Itu yang kau pancarkan dari hidupmu kepada istri. Berdasarkan kasih Tuhan Yesus. Coba, salah satu inti dari kasih Tuhan Yesus apa? Coba. Indonesia. Hah? Coba. Apa pertanyaan? Coba. Atau salah satu inti kasih Tuhan Yesus. Yesus mengorbankan kawannya. Itu inti prolog itu. Ada pengorbanan, mengorbankan, memberikan yang terbaik kepada jemaat. Kita harus mengorbankan, memberikan yang terbaik. Agar mampu kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, Dia menjelaskan, melakukan kehendak Bapakku. Secara manusiawi, Tuhan Yesus menemui Tuhan pada secara gimana? Dia Tuhan Yesus. Kalau yang sakit mana? Sepanjang masih ada itu kemanusiaan, sulit kita untuk mampu menjadi pelaku kasih Tuhan Yesus kepada Allah. Dia sudah itu harus Tuhan Yesus hidup dalam diri. Sepanjang Tuhan itu tidak di dalam diri, yang berharga itu tidak akan dapatkan oleh. Tetapi kita percaya kalau saudara minta pertolongan, minta petunjuk melalui Tuhan kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku menjadi pelaku kasihku kepada istri saya, memberikan yang terbaik kepada istri saya. Pasti Tuhan akan menolong dan menguatkan dan menolong. Yang kita percaya itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada Febri agar dia memberikan yang terbaik buat istri. Ya, kalau kau memberikan yang terbaik buat orang tuamu selama ini, lebih dari situlah kau memberikan yang terbaik buat istri. Segala-galanya harus kau berikan. Tidak hanya gaji tiap bulan, ya. Tidak hanya kau ada makan bakso, tidak hanya kau ada jalan-jalan, tidak hanya. Tetapi korbankan ego untuk menuntut dia datang kepada Tuhan. Maka di dalam kerendahan hati datang kepada Tuhan, menjadi seorang suami yang dipakai oleh Tuhan, menjadi kepala seperti Tuhan Yesus, kepala gereja bagi jemaat. Itulah posisi kau menjadi kepala bagi istri. Seorang kepala adalah lokomotif. Dialah yang membawa gerbong. Kalau sempat gerbongnya tidak berfungsi, bagaimana kepala ini berendai modal. Tapi kalau gerbongnya bagus, wawasannya bagus, imannya bagus, sudut pandangnya bagus, cara berpikirnya bagus, karakternya bagus, pasti gerbong keluarga itu dia mampu menuntut istrinya untuk mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan.
Allah mengatakan kepada perempuan dalam hal ini Indonesia, hai istri tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk di sana bukan untuk dipijak-pijak, bukan untuk dikuasai. Ya, kata tunduk di sana bagaimana seorang istri menghargai suaminya, menghormati suaminya. Tidak pas pun perilaku sikap suami itu, seorang istri dia tetap selalu mendoakan suaminya. Tuhan pergugui mau menanyakan macam mana lagi aku pengalaman dalam takon. Pergugui oleh Tuhan dia begitu. Mana anak tahu kemudian kita sikapnya takon. Postur hakon dulu akan berdoa. Jadi dia tidak langsung menghakimi. Karena banyak istri-istri yang sering menjadi seorang hakim dan jaksa dalam hidupnya kepada suaminya. Dia selalu menuntut ini. Aku perlu ini dituntut. Terakhir dia menfonis suaminya, suami tidak terpakai karena kebutuhan tidak bisa dipenuhi. Dari para perempuan, para istri-istri di sini yang ada, jangan jadikan diri menjadi jaksa dan hakim yang selalu menuntut dan memfonis suaminya. Tetapi datanglah kepada suamimu ibarat amanah firman Tuhan yang mengatakan ketika tidak baik manusia itu, tidak baik laki-laki itu seorang diri, sehingga perempuan itu diberikan oleh Tuhan untuk menopang, menjadi motivasi, menjadi semangat, menjadi kebahagiaan bagi suami. Itu adalah sholat. Ya. Kau menjadi kebahagiaan bagi suami. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tapi khusus yang kedua, keluarga ini bukan hanya milik kalian berdua. Ya, melalui keluarga kalian menjadi garam baik keluarga Utapia dan keluarga Hartona. Ya, menjadi garam yang memberikan rasa enak. Dan setelah berkeluarga dan sia-sia masuk kepada keluarga Utapia, sementara tukus juga diremo nama Utapia dan berdua belajar orang atau pasangan dari Sonia. Ya, walau maksiat tentunya sebagian menjadi orang lalu baru sahina tidak dulu. Kemudian atau bentuk beres bentuk dulu, ya. Ganti hela unang gawe orang parmian kemudian dua, ikut tak mau maksimal, ya. Unang menjadi dari orang parmian kamu, lawan nasional lagi, ya. Artinya yang kita katakan di sana adalah bagaimana dari berdua menjadi garam yang memberi rasa enak, kebahagiaan dan sukacita. Di mana posisi mulia itu? Dan pada bulan yang ada berdua, tapi kok ada mulia yang ada berdua. Narik kok dia menikah makan kamu. Bolorok nak masukmu mana semua pun kau kali dari semua. Baik kamu kelas orang. Baik kamu minat kau minat, dan saya minat kau minat kau. Dan tulis itu tidak ada soal, ya. Cukup mana? Asal tugas sudah dua, atau minat. Baik kamu minat kau. Jadi kelas semua orang sudah dua, mulai dari Tuhan. Dia bisa kamu berdua pun masuk kota, kota bumi, kota tol bawah, tapi ya, gak ada bedanya orang Israel dan orang Batak. Mengambil dari semasa hal sumber keturunan jagoan. Kalau naik dendam, masuk di Tuhan dan tidak hidup. Berjumpa orang. Ingat mati pada malam. Apa itu? Dokter. Udah, boleh dikepoi masuk.
Hormatilah ayah ibumu, hormatilah orang tuamu agar kau berbahagia dan lanjut umur di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Ulahumma amri, ulahumma ilan nasya. Hormatilah orang tuamu, buatlah bahagia orang tuamu. Umur makan panjang. Apapun yang kau minta dari Tuhan, apapun yang kau doakan kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan mendengarkan doamu, Tuhan akan mengabulkan segala yang kau inginkan di tengah-tengah keluargamu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedialah di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dan di dalam segala aktivitas perjalanan kehidupan kepada Tuhan di dalam anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan pada saat ini kepadamu. Kau telah memberikan firman-Mu menjadi garam dan terang bagi umat-Mu yang hadir di sini, secara khusus bagi David dan Mesia yang akan membentuk persekutuan keluarga yang baru. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi dasar pembentukan keluarga yang baru bagi David dan Mesia. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun mereka menjadi manusia yang setia kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, dan selalu takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, berkatilah menjadi mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Demikian juga Tuhan nanti di gedung serbaguna Al-Qaeda Roh Kudus berkejilan akan dilaksanakan tradisi adat Batak. Kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana, Tuhan hadir seperti pesta di sana yang memberi damai sejahtera dan yang enak di tengah-tengah zaman ini, sehingga keluarga besar Budaya, keluarga besar orang yang membangun persekutuan keluarga karena anak mereka menjadi hidup di dalam kemurahan. Adat istiadat yang dilaksanakan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah yang menguluskan segala simbol-simbol adat kudus, beras, daging yang ada di sana, sehingga itu menjadi sarana yang mereka pakai untuk menyampaikan doa dan harapan kepada Tuhan. Yang kami sampaikan ada dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yesus Selamat kami yang hidup terpujilah. Amin.